Kisah perjalanan hidup Utsman bin Affan, Khalifah ketiga dalam Islam. Sebelum menonton, dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Sejarah dan perjalanan hidup Utsman bin Affan. 1. Kelahiran dan masa muda. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Makkah, dari suku Quraisy Bani Umayyah. Ia berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Sejak kecil, Utsman dikenal sebagai anak yang cerdas, jujur, dan memiliki akhlak mulia. Sebagai pedagang sukses, Utsman memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi ia terkenal dermawan dan sering membantu orang miskin. 2. Masuk Islam dan pengorbanannya. Utsman adalah salah satu sahabat pertama yang masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Saat ia masuk Islam, keluarganya sangat menentang. Bahkan, pamannya menyiksanya dan memaksanya kembali ke agama nenek moyangnya. Namun, Utsman tetap teguh dalam keimanannya. 3. Pernikahan dengan putri Nabi. Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW. Karena pernikahannya ini, ia mendapat julukan Dzunurain, pemilik dua cahaya, karena setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkannya dengan putrinya yang lain, Ummu Kultsum. 4. Peran dalam perjuangan Islam. Utsman selalu mendukung Islam dengan hartanya. Beberapa kontribusi besarnya. 1. Membeli sumur Raumah. Ketika kaum muslim kekurangan air di Madinah, Utsman membeli sumur dari seorang Yahudi dan menghibahkannya untuk umat Islam. 2. Membiayai pasukan perang Tabuk. Ia menyumbangkan 1.000 unta dan 10.000 dinar, sehingga Nabi berkata, setelah ini, tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan Utsman. 3. Ikut serta dalam perang Badar, Uhud, dan Handak. Meskipun dalam perang Badar ia absen karena istrinya sakit, Nabi tetap memberinya bagian seperti pejuang lainnya. 5. Diangkat menjadi Khalifah ketiga, 644-656 Masehi. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan terpilih sebagai Khalifah ketiga. Keberhasilan Utsman sebagai Khalifah. 1. Kodifikasi Al-Quran. Utsman membukukan Mushaf Al-Quran dalam satu versi resmi, yang disebut Mushaf Utsmani, agar tidak terjadi perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. 2. Ekspansi wilayah Islam semakin meluas hingga Afrika Utara, Persia, dan Asia Tengah. 3. Pembangunan infrastruktur, memperluas Masjid Nabawi dan membangun berbagai fasilitas umum. 4. Pemerintahan yang damai. Pada awal pemerintahannya, Utsman memimpin dengan lembut dan penuh toleransi. 6. Fitnah dan akhir hidupnya. Di tahun-tahun terakhir kekhalifahannya, terjadi perpecahan dalam umat Islam karena berbagai faktor, termasuk keluhan terhadap para gubernur yang diangkatnya, banyak dari Bani Umayyah. Isu korupsi yang disebarkan oleh pihak oposisi, padahal tidak terbukti. Hasutan dari kelompok pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok pemberontak mengepung rumahnya di Madinah. Meskipun para sahabat ingin membelanya, Utsman menolak perang saudara dan tetap bersabar. Akhirnya, ia dibunuh di rumahnya saat sedang membaca Al-Quran. Darahnya jatuh ke ayat. Maka cukuplah Allah bagimu terhadap mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 137. Pelajaran dari kehidupan Utsman bin Affan. 1. Kesabaran dalam ujian. Meskipun difitnah, ia tetap bersabar dan tidak membalas dengan kekerasan. 2. Kedermawanan yang luar biasa. Ia selalu menggunakan hartanya untuk Islam. 3. Kepemimpinan yang lembut dan bijaksana. Ia lebih mengutamakan persatuan daripada kekerasan. 4. Cinta kepada Al-Quran. Utsman yang menyatukan bacaan Al-Quran agar tetap terjaga keasliannya. 5. Mengutamakan akhlak mulia. Meskipun dizalimi, ia tidak pernah menyakiti orang lain. Kesimpulan. Utsman bin Affan adalah khalifah yang penuh kelembutan dan kesabaran. Sayangnya, ia menjadi korban fitnah, tetapi jasanya bagi Islam tidak terlupakan. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini. Klik subscribe, like, dan share.